itu ada, kalau dilempar udah deket gitu dia bisa menghindar dengan gaya ndelosor. Terus itu kok sambil ndelosor di tanah gitu, nggak kena, lari lagi, dikejar lagi, dilempar dia bisa dengan gaya lagi mumbul kungfu gitu, yang mencolot gitu, nggak kena, bisa lari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu. Karena banyak yang bernama Bayu, mungkin bisa dipanggil aja Bayu Adem. Teman-teman para konco sedaya, semoga tetap sehat lahir dan batin, selalu berhati damai dan adem. Amin. Melanjutkan cerita permainan saya waktu masih kecil adalah selanjutnya itu dolanan Dino Boy. Saya juga kurang paham kenapa dijenengi Dino Boy, karena cewek pun boleh di permainan ini, nggak harus cowok dong itu, karena bisa. Di permainan ini yang diperlukan alatnya cuman bola tenis bekas boleh, sama pecahan genteng. Paling ya yang dibutuhkan antara 15 atau 10 biji lah. Besarnya cuman paling 4 atau 3 jari aja gitu, ditumpuk-tumpuk gitu. Kemudian cara bermainnya juga cukup sederhana dan biasa, kita dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian untuk menentukan mana kelompok yang akan bermain duluan, masing-masing kelompok akan menunjuk satu perwakilannya mereka untuk pingsut ya. Nah, awalnya di permainan ini kita akan menjatuhkan tumpukan genteng dengan menggunakan bola tenis tadi, dan jarak antara tumpukan genteng dan garis untuk kita melempar bola ya sekitar 10 atau 15 meter atau langkah gitulah. Kalau anak-anak kan paling langkah 1, 2, 3 sampai 10 atau 15 di garis gitu. Terserah cara menjatuhkannya, bolanya mau dengan digelindingkan lewat tanah atau mungkin mau dilempar langsung, kalau titis ya boleh, nggak masalah. Yang penting gimana caranya bola itu jatuh dengan jarak yang sudah ditentukan tadi itu di garis itu. Nah, setelah tumpukan genteng ini tadi berhasil dijatuhkan, maka kelompok pelempar akan segera nyebar menjauhkan diri dari pemain lawan, karena pemain lawan akan mengejar mereka dengan melempar bola supaya mengenai badan mereka. Dan aturan di permainan ini, kalau yang melempar genteng tadi itu dia kena bola tenis, dia akan gugur. Dia tidak punya hak untuk ikut menata genteng lagi, karena nanti yang melempar bola tadi dia punya kewajiban untuk gentengnya ditoto meneh. Tapi ya pasti akan ada perlawanan dari yang jaga genteng tadi itu. Dia akan gimana caranya supaya pemain lawan bisa gugur. Nanti tiap pemain yang menang anggotanya, dia punya 1 kali kesempatan untuk menjatuhkan tumpukan genteng. Nah, biasanya strateginya mereka ini dengan cara mengorbankan beberapa pemain supaya menjauh dari tumpukan genteng itu. Nah, nanti dia punya kesempatan untuk nato gentengnya
lebih lama karena mereka terpancing sama umpan yang mereka berikan dengan beberapa anggota yang udah agak jauh mereka nyarinya, tapi juga nggak segampang itu juga. Jadi asiknya di permainan ini jangan sampai terpancing strategi lawan lah pokoknya gitu. Nah, jadi intinya pemain yang menjatuhkan tadi dia punya kewajiban untuk menata kembali gentengnya seperti semula 15 ya 15, 10 ya 10, tapi dia juga akan dapat perlawanan dari kelompok yang kalah sweet tadi untuk menggugurkan pemain mereka satu persatu dengan menyentuhkan bola ke badan mereka. Nah, di permainan ini biasanya ada beberapa anak yang punya kelebihan. Misalnya teman saya sebut saja Ali Keroncong gitu ya. Dia kalau lari itu bisa kenceng dan lari meskipun dengan super cepat ya, dengan super cepat versi anak SD, anak kecil. Ali Keroncong ini bisa meliuk-liuk, megal, kanan belum selesai belok kiri, kiri belum selesai bisa belok kanan. Jadi meskipun jarak sudah dekat dari sang pelempar bola, Ali Keroncong ini dia bisa menghindar dengan mudah, bahkan kadang-kadang malah pakai gaya segala. Itu ada kalau dilempar udah deket gitu dia bisa menghindar dengan gaya ndelosor. Terus itu kok sambil ndelosor di tanah gitu, nggak kena, lari lagi, dikejar lagi, dilempar dia bisa dengan gaya lagi mumbul kungfu gitu, yang mencolot gitu, nggak kena, bisa lari lagi. Itu keunggulannya si Ali Keroncong. Pokoknya wah istimewa lah ya orangnya, saya seneng sama anak itu, kecil tapi gesit, lincah gitu. Terus ada juga si ini siapa namanya ya, Ipung Kempul. Dia punya kelebihan ini, kalau lempar bola dia keras, kenceng gitu, turtitis. Jadi meskipun jaraknya jauh sekitar 10-15 meter, dia akan ngerti ini dia musuh itu akan belok kanan atau belok kiri. Jadi dia bisa mengarahkan tuh. Biasanya kalau dia lempar banyak kenanya tuh musuh itu. Soalnya yaitu keras tur titis itu si Ipung Kempul tuh. Nah, tapi juga kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan ya. Seperti yang pernah terjadi itu si Andi Gotri. Jadi, lawannya itu sudah di depan mata nyerah, dodok di depannya dia loh. Dodok di depannya dia. Andi Gotri siap nih untuk kalau mau mematikan saya tinggal ditempelin bulannya kan ya sudah mati toh. Tapi yo dasarnya Andri dia tuh kok kan gaya lah, banyak gaya, yang tinggal mata nih Roger mati tapi gaya dulu. Jadi dia tuh biasanya ini tangannya diputar-putar kayak biar seolah-olah nanti akan kenceng lah lemparannya mengenai anak yang sudah nyerah, padahal sudah nyerah itu loh, sudah mantap lah itu. Nah bener, gaya diputar-putar ke lempar wus pok ora kena aja, nggak kena, aduh tobat. Sontak semua anak jadi bosora atau guyu kepinggal-pinggal, kok iso jarak yang cuma nggak ada satu langkah yang luput. Ya wis gitulah kalau orang kekuatan gaya itu. Nah, kecerobohan yang fatal seperti ini yang membuat pemain lawan jadi menang dengan mudah. Jadi ya karena bolanya dari mental menjauh toh,
Nah, ini pemain lawan noto genteng dengan tenang dah, sampai menang lah. Itulah dia pemenangnya. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup dulu. Semoga dapat menggugah sedikit memori indah kita, terutama para kelahiran tahun 70-an ya. Yeah. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.